Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri dari kelas X TKJ 6 ingin membuat video tentang sejarah masa praksara. Masa praksara disebut juga dengan masa prasejarah, yaitu masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Adapun masa sebuah manusia mengenal tulisan disebut juga dengan masa aksara atau masa sejarah. Kehidupan manusia pada masa praksara dapat diketahui dari peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh manusia yang hidup pada masa itu. Meskipun belum diketahui secara pasti dan belum bisa dibuktikan, namun yang pasti masa praksara dimulai sejak manusia purba mulai terdapat di muka bumi. Pada zaman Neozoikum atau Kainozoikum yang terjadi kurang lebihnya 65 tahun yang lalu, bumi sudah mulai stabil sehingga kehidupan semakin berkembang. Neozoikum dibagi menjadi dua, yaitu zaman tersier, zaman ketiga, serta zaman kuarter, zaman keempat. Pada zaman tersier, binatang besar mulai berkurang, tergantikan oleh jenis-jenis binatang menyusui, misalnya kera dan monyet. Sementara itu, pada zaman kuarter, mulai muncul tanda-tanda adanya kehidupan manusia purba. Zaman kuarter sendiri terbagi ke dalam dua masa, yakni masa Pleistosen yang merupakan awal kehidupan manusia yang seringkali disebut dengan zaman es, serta masa Halosen yang merupakan awal kemunculan Homo sapiens yang diyakinkan sebagai nenek moyang dari masa modern. Melihat masa zaman es yang pasti begitu sulit dilewati tanpa cara hidup yang menyesuaikan, pastilah manusia purba yang hidup di masa praksara memiliki cara hidup tersendiri. Manusia purba memiliki dua karakter khas dalam pola huniannya. Pertama, mereka memilih tinggal dekat sumber air karena air merupakan kebutuhan manusia yang amat sangat penting, mulai dari segi kebutuhan jasmani hingga mobilitas dari suatu tempat ke tempat lain. Kedua, mereka lebih memilih hidup di alam terbuka. Situs-situs purba di sepanjang aliran Bengawan Solo adalah bukti dari pola hunian ini. Hasil penelitian berupa fosil maupun artefak lainnya menunjukkan bahwa manusia purba masa praksara pada awalnya hidup dengan cara berburu dan meramu, alias masih bergantung pada alam. Karena itu, mereka juga hidup berpindah-pindah, sering dengan kesediaan makanan. Masa ini disebut pula dengan masa food gathering. Setelah masa food gathering, mereka mulai mengenal masa food producing. Tidak hanya mengumpulkan makanan, manusia purba juga mulai melakukan kegiatan bercocok tanam untuk mengusahakan makanannya. Jika tanah sudah habis, mereka akan mencari lahan baru. Mereka mulai menebang bahkan membakar hutan. Jadi kalau masih ada pelaku pembakaran hutan di tahun 2019, ini mungkin dua hidup pada zaman yang salah kuirperian. Manusia purba masa praksara juga memiliki sistem kepercayaan. Ada 3 sistem kepercayaan yang diyakini merupakan bagian dari masa praksara. Pertama, animisme yang mempercayai pengaruh roh nenek moyang bagi kehidupan. Kedua, dinanisme yang mempunyai kekuatan suatu benda dalam mempengaruhi kehidupannya. Ketiga, totemisme yang mempercayai kekuatan hewan yang dianggap suci. Semua ini dapat ditemukan dari hasil penelitian arkeolog baik berupa fosil maupun artefak. Ada 3 jenis manusia purba yang fosilnya ditemukan di Indonesia, yaitu Megatropus palenjatpinus. Manusia purba paling tua di Jawa ini memiliki tubuh besar dan kekar, rahangnya besar, tulangnya tebal, dan keningnya menonjol. Megatropus palenjatpinus hidup kira-kira 2 juta tahun SM. Fosilnya ditemukan dan diteliti oleh Dr. G.H.R. von Koniwald pada tahun 1936 dan 1941 di Sangriran, Solo. 2. Pithecanthropus erectus. Dari namanya, manusia purba satu ini merupakan manusia kera yang berjalan tegak. Tingginya sekitar 165 sampai 180 cm. Sama dengan manusia pada zaman now, fosilnya ditemukan oleh Eugene Dubois di Trini dekat Bengawan Solo. 3. Homo. Manusia purba ini lebih sempurna dibandingkan dengan kedua pendahulunya.
Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.